beberapa tahun yang lalu, di mana aku masih bersekolah di tingkat SMA. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Semarang. Aku menempati sekolah bekas bangunan Belanda. Ya, mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana kesannya sekolah di bangunan saksi bisu perjuangan bangsa ini. Oh ya, panggil saja aku Tata. Saat guruku menceritakan tentang bangunan-bangunan tua, pikiranku seakan-akan bertanya tentang kisah kelam di balik megahnya bangunan ini. Lantas, bagaimana dengan sekolahku? Gumamku dalam hati. Sejenak terlintas dalam pikiranku untuk menelusuri dan mencari tahu jejak kelam yang ada di sekolahku. Malam pun tiba, dan rintik hujan membasahi bumi. Aku berniat untuk datang ke sekolah bersama 4 orang temanku. Iwan, Marga, Dian, dan Dito. Bukan untuk belajar, melainkan untuk bermain jelangkung. Aneh memang, aku termasuk gadis yang penakut, tapi rasa penasaran mengalahkan takut itu. Sebenarnya, masuk ke sekolah di malam hari untuk umum sangatlah susah, tapi karena aku akrab dengan si penjaga sekolah dan sekedar uang untuk membeli nafas 9 senti, kalian tahu kan yang kumaksud? Ya, rokok. Beliau pun mengizinkan kami masuk. Ngapain kalian ke sekolah malam-malam begini? Kata penjaga sekolah. Gak apa-apa pak, hanya ambil buku di kelas. Besok ada ulangan soalnya, kataku. Oh, ya wes, hati-hati yo. Mendengar kalimat dari Pak Tono, sebenarnya kami sudah ragu. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sudah kami tentukan sebelumnya. Kami pun sudah sampai pada tempat yang dimaksud. Di depan ruangan yang di dalamnya terdapat embrio-embrio yang diawetkan. Manekin tengkorak sebagai bahan praktek terpampang lusuh di ruangan. Kalian sudah bisa membayangkan bukan ruangan apa yang kami maksud? Aku dan teman-temanku merakit jelangkung tersebut dari bahan seadanya. Gagang dari kemoceng, wajah dari batok kelapa yang aku dapatkan dari kedai es kelapa sebelah sekolah. Rambut jelangkung kubuat dari sapu yang aku temukan di depan ruang kelas. Terkesan barbar memang. Media untuk pemanggil sudah siap. Saatnya eksekusi. Mantra pun kami lantunkan seperti biasa. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami lantunkan 2 kali, namun sebelum selesai, yang ketiga kalinya, media pun bergerak dengan hentakan kecil. Wes isi? Tanya Iwan memastikan boneka itu sudah terisi makhluk penunggu sekolah. Oh iya, penerangan kami buat hanya menggunakan lilin dan senter agar lebih dramatis. Kami merasakan boneka jelangkung itu mulai berat, bergerak tak terarah. Kami mencoba menahan boneka itu bersama-sama. Kamu siapa? Tanyaku. Jelangkung itu menuliskan namanya. A N N E L A. Aku mulai panik karena permainan ini telah berjalan sesuai yang diharapkan. Tiba-tiba terlontar pertanyaan dengan terbata-bata. Ngopo awakmu neng kene? Ngapain kamu di sini? Ia pun tak menjawab pertanyaan kami. Kami melanjutkan pertanyaan kembali. Kok kowe manggon ning ndi? Kamu tinggalnya di mana?
Jelangkung itu sontak bergerak ke arah kertas yang kami pakai sebagai media. T O L E T, tulis boneka itu. Kami pun beranjak dari tempat dan menuju ke toilet yang ada di sekolah kami. Sebelum kami sampai di toilet yang dimaksudkan, tiba-tiba Dito terjatuh dan terbaling. Menggeliat kesurupan. Suara erangan keluar dari mulut Dito. Kuburanku, kuburanku, erang Dito. Boneka jelangkung masih di tanganku dan bergerak lagi, namun ini semakin kuat. Wan, tolongi aku, Wan. Tarik boneka ke arah toilet semakin kuat. Walaupun aku dan Iwan sudah berusaha menahannya. Tiba-tiba kepala boneka pun terputus. Wan pedot, Wan. Aku tinggo nopo-opo karo awake dhewe, Wan. Wis tah, ojo mikir koyo ngono pas kahanan ngene. Iku apa to abang-abang ning tanganmu? Aku pun tak menyadari ada cairan merah pada tanganku dan tidak merasakan sakit sama sekali. Astaga, Wan, iki getih, Wan. Getih seger, Wan. Pucuk gagang sulak sing awake dhewe gawe jelangkung metu getih, Wan. Pas koyo gulu sing pedhot, Wan. Piye iki, Wan? Aku pun panik dan Iwan lari bergegas mencari Pak Tono untuk minta bantuannya. Kowe kabeh wis ngganggu tetunggo. Kene, kowe ora padha ngerti sapa sing sejatine mbok adepi, ha? Kalian semua sudah mengganggu penghuni di sini. Kalian tidak tahu siapa yang kalian temui. Duh, pulang aja udah. Maafkan mereka, Nak. Tanya Pak Tono kepada Dito yang sedang kesurupan. Aku butuh siji nggo konco. Butuh siji. Arahnya Dito semakin menjadi-jadi dan suaranya pun melengking. Aku butuh teman satu. Butuh satu. Ojo. Iku dudu koncomu. Awakmu karo iku padha beda donya. Balik Nduk, wes balik. Kami berempat pun semakin sedikit menjauh dari Pak Tono dan Dito. Entah apa yang dibicarakan Pak Tono kepada Dito. Dalam sekali hentakan kedai Dito pun terkapar tak sadarkan diri. Wes kono. Kowe padha bali, ora usah mrene meneh bengi-bengi. Ora usah golek perkara maneh. Perintah Pak Tono dengan nada kesal. Kami pun bergegas pulang dan berharap semoga tak ada kejadian yang aneh lagi. Sesampainya di rumah, aku bergegas mandi dan bersiap untuk tidur. Namun, pintu ruangan tamu terhempas menutup dengan sendirinya. Cuman angin doang. Masih hujan juga. Belum sempat aku memejamkan mata, tiba-tiba suara seperti cakaran kuku pada sebuah kayu. Tapi kali ini suara sangat jelas berada di ruang kamarku. Aku pura-pura tidur, namun hal yang kulakukan sia-sia. Kuburanku. Dek. Jantung seketika terhenti. Nafas pun sesak mendengar kalimat itu. Aku memberanikan diri untuk membuka mataku, dan pemandangan sungguh di luar dugaan. Sosok gadis kecil dengan gaun lusuh, kotor tanah, dan berlumuran darah keluar dari dalam lemari yang berada di sudut kamarku. Belum selesai sampai di situ, tangannya terdapat kepala sang gadis dan berlumuran darah. Matanya hampir keluar serta
Mulutnya robek, hampir mendekati telinga. Dan katanya, "Kuburanku, ngopo kue? Ngopo kue tego karo aku? Ngopo kue patahne leherku?" Kata gadis itu. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Pikiranku sudah buyar. Melantunkan hafalan ayat-ayat suci pun tak bisa. Mulutku melangah, lebar, hampir sobek. Aku merasakan sesuatu masuk ke dalam tenggorokanku. Tubuhku kaku dan hanya bisa pasrah menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mataku. Aku lemas dan tak berdaya. Hingga tertidur atau pingsan aku tak bisa membedakan. Tak, Tangi tak. Kamu tadi malam kenapa sih? Kok kamarmu berantakan? Ayahku membangunkanku dan terheran karena melihat kamar yang sudah tak berbentuk. Aku beranjak dari tempat tidurku dan bergegas mandi untuk berangkat ke sekolah. Namun, aku merasakan ada yang aneh pada punggungku. Kulihat pada cermin kamar mandi, terdapat luka bekas cakaran, namun tidak dalam. Aku sengaja tidak menceritakan kejadian semalam ke orang tuaku. Aku mencium aroma yang anyir di dalam kamar mandiku. Dan perlahan, kulihat ke atas. Dan sebuah kepala menyeringai dengan taring tajamnya. Wajahnya gosong, sudah hancur penuh bekas sayatan. Aku pun teriak sejadi-jadinya dan dengan cepat aku kenakan pakaianku lalu keluar kamar mandi. Apa yang baru saja aku lihat tadi? Orang tuaku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, aku tidak bisa menceritakannya dan aku harus bisa mencari alasan untuk meyakinkan agar semua terlihat baik-baik saja atas kecerobohanku. Aku menjadi pendiam di sekolah. Teman-temanku, kuceritakan kejadian yang kualami, tapi mereka tidak percaya karena mereka tidak mendapat gangguan itu. Kenapa harus aku? Batinku dalam hati. Hal yang paling mengerikan saat kegiatan KBM di kelas, aku biasa menaruh makanan di laci meja untuk kumakan saat pelajaran berlangsung. Tapi saat aku mencoba mengambil makanan tersebut, aku memegang sesuatu yang sangat lembek dan saat kutarik, betapa terbelalaknya mataku. Sebongkah kulit membusuk dan dipenuhi belatung berada di tanganku. Dan kulihat saat itu juga ruangan kelas terasa dipenuhi makhluk-makhluk menyeramkan. Makhluk tanpa kepala, pocong dengan lidah menjulur keluar sebongkah kepala di meja guru. Bagaimana kalian bisa tenang melihat ini? Puncaknya, pada malam hari ketiga setelah permainan jelangkung itu, aku sedang berada di kamarku dan lagi-lagi bau anyir itu datang lagi. Aku mencoba untuk tenang dan berpikir semua itu adalah halusinasiku. Aku mencoba tidur menghadap tembok. Dan tiba-tiba bulu kuduk kembali berdiri. Ada sesuatu yang meraih punggungku dan bisa kurasakan kasar tangan yang meraih punggungku itu. Aku mencoba memberanikan diri untuk membalikkan badanku dan
terpampang sosok pocong dengan muka separuh hancur dan lidah menjulur keluar. Wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari wajahku. Matanya melotot hampir terlepas dan hidung keluar darah terus-menerus. Sosok itu hanya menggerak-gerakkan kepalanya. Ia datang dengan segerombolan pasukan dan tak lupa Anela. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Dan entah bagaimana jadinya, aku terbangun. Sudah banyak warga, teman-teman, dan orang tuaku di dalam kamarku. Aku menanyakan kepada teman-temanku apa yang terjadi. Singkatnya, temanku menjelaskan bahwa orang tuaku sempat mendengar teriakan dalam kamarku. Dan saat dicek, aku tidak ada di kamar. Lantas, orang tuaku mencariku dan menanyakan pada teman-temanku tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku ditemukan di dalam toilet. Ya, di dalam toilet sekolahan, tertidur dengan mendekap boneka jelangkung. Pak Tono juga sempat mencari jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Dan makhluk itu menjelaskan bahwa ada yang istimewa denganku. Ia ingin menjadikanku teman goibnya. Anela menanamkan rambutnya di tubuhku agar aku bisa menjadi kawannya seperti yang telah ia masukkan pada kerongkonganku. Siapa yang tahu bahwa Anela adalah makhluk yang paling ditakuti oleh golongan-golongannya. Pantas saja ia membawa pasukannya. Diceritakan juga bahwa Anela adalah korban pembunuhan berantai yang dibuang terpisah dengan mayat orang tuanya. Pak Tono telah melakukan negosiasi dengan penghuni toilet tersebut, namun tidak menjelaskan detail negosiasinya. Hingga saat ini, pada waktu-waktu tertentu, Anela sering menampakkan diri kepadaku di sudut sekolah. Kali ini dengan wajah yang anggun dan cantik. Oke, mungkin cerita cukup sampai di sini saja ya. Cerita ini dituliskan oleh akun Hakuna Matata di akun Twitternya. Kalian boleh cek dan menyimak ceritanya di sana. Oke.